Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Nadiem tiba di kantor Kejaksaan Agung menjelang pukul 9 pagi tadi. Nadiem hadir didampingi tim kuasa hukumnya termasuk pengacara Hotman Paris Hutapea. Kejaksaan Agung memeriksa Nadiem untuk kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Pengadaan laptop merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan yang dijalankan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat dipimpin Nadiem. Usai melakukan pemeriksaan, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus pengadaan laptop Chromebook saat ia masih menjabat sebagai menteri. Nadiem menjadi tersangka usai 3 kali diperiksa oleh Kejagung. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik. Bagaimana suasana terkini terkait penetapan tersangka Nadiem Makarim di Kejaksaan Agung? Kami sudah terhubung bersama rekan kami Hilda Ramadanti dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam Hilda, informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan malam hari ini dari Gedung Kejaksaan Agung? Ya baik, selamat malam Vena Kintan dan juga Kenanado. Betul sekali, Kejaksaan Agung atau Kejagung ini baru saja menetapkan Nadiem Makarim, yakni mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019 hingga 2024 ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasusnya yakni dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nah, memang Nadiem Makarim ini pada pagi tadi sampai di Kejagung sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan memang tadi baru keluar sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan sudah berubah statusnya menjadi seorang tersangka berinisial NAM. Dan memang Nadiem ini juga tadi pagi terpantau datang ke Kejagung ini bersama tim kuasa hukum dan juga pengacaranya yakni Hotman Paris Hutapea. Dan memang sebelumnya Kejagung juga telah membeberkan perilaku ataupun peran Nadiem dalam kasus ini yang merugikan sebesar sekitar 1,98 triliun rupiah. Namun memang nominal ini masih tentatif dan juga masih dalam proses penghitungan oleh tim Kejaksaan Agung. Dan memang Nadiem ini ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan dimulai sejak hari ini.
Dan untuk kronologi ini sendiri, Fenakitan dan juga pemirsa, pada Februari 2020 lalu ini Nadiem melakukan pertemuan dengan pihak Google yang membicarakan mengenai produk dari Google, yakni Google for Education, yang menggunakan Chromebook yang memang bisa digunakan oleh para peserta didik. Lalu Nadiem ini membuat kesepakatan bersama dengan Google, lalu juga melakukan rapat tertutup pada 6 Mei 2020 bersama para jajarannya untuk melangsungkan ataupun menyampaikan mengenai Chromebook yang nantinya akan dilakukan oleh Nadiem Makarim ini. Dan dalam rapat tersebut Nadiem juga menginstruksikan penggunaan Chrome OS dari Google dalam proyek pengadaan TIK. Sedangkan memang pada saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Dan memang Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung setelah Kejagung ini memeriksa sebanyak 120 saksi dan juga 4 orang ahli dalam perkara ini. Dan memang sebelumnya sebagai informasi juga Nadiem ini telah diperiksa Kejagung sebanyak 2 kali sebelumnya, yakni pada 23 Juni lalu yang diperiksa selama 12 jam, lalu juga pada 15 Juli lalu yang diperiksa selama 9 jam, dan hari ini Nadiem juga diperiksa untuk yang ketiga kalinya pada pukul 9 pagi hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang pemeriksaan Nadiem ini berlangsung sekitar 5,5 jam. Dan memang untuk situasi terkini di Kejaksaan Agung memang sudah terpantau kondusif dikarenakan memang Nadiem juga sudah menaiki mobil tahanan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tadi. Sementara demikian, Fenakitan dan juga akan Ana kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda Ramadanti mengabarkan dari Kejaksaan Agung Jakarta. Pemirsa, hari ini merupakan kali ketiga Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Yaitu untuk kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook pada saat Nadiem menjabat sebagai Mendikbudristek periode 2019-2024. Kasus dugaan korupsi Chromebook di Kemendikbudristek yang tengah diusut Kejaksaan Agung terjadi pada saat Nadiem Makarim menjabat Mendikbudristek. Kejagung menyebut 1,2 juta unit laptop yang dibeli atas arahan Nadiem tak bisa digunakan secara optimal oleh guru dan murid. Nadiem juga telah diperiksa sebanyak 2 kali, yakni pada 23 Juni dan 15 Juli sebagai saksi. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga mencekal Nadiem berpergian ke luar negeri sejak 19 Juni selama 6 bulan. Kejaksaan Agung menyebut proyek pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi Kemendikbudristek sudah bergulir sebelum Nadiem Makarim diangkat jadi Menteri Pendidikan. Proyek ini sudah direncanakan sebelum tahun anggaran 2020-2022. Pertama, bahwa kita sudah mendengar perencanaan terhadap program digitalisasi pendidikan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum periode tahun anggaran 2020-2022, ya. Bahkan sudah direncanakan sebelum yang bersangkutan masuk di kabinet. Hingga saat ini Kejagung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Pengadaan laptop Chromebook merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan yang digagas Kemendikbudristek era Nadiem, dengan bertujuan untuk digunakan anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Tim TV One mengabarkan.